Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore teman-teman dan sahabat G20, baik di dalam dan di luar negeri. Semoga kita senantiasa sehat selalu. Saya Maudia Yunda ingin berbagi beberapa informasi penting dan menarik dari perhelatan G20. Teman-teman, seperti kita tahu, tema utama presidensi G20 Indonesia adalah Recover Together, Recover Stronger. Tema ini menggambarkan bagaimana Indonesia mengajak masyarakat dunia berkolaborasi dan saling membantu pulih dan bangkit dari pandemi COVID-19. Salah satu caranya adalah menyusun arsitektur kesehatan global. Isu penting yang menjadi tantangan dunia saat ini. Kesehatan masyarakat satu negara bergantung sepenuhnya pada kesehatan negara lain. Dan kesehatan masyarakat seluruh dunia sepenuhnya bergantung dari cara masing-masing negara dalam menyusun dan memperkuat kebijakan kesehatannya. Dalam kasus pandemi COVID-19, dunia hanya bisa terbebas jika berkolaborasi satu sama lain. Kita mengalami sendiri bagaimana pandemi tidak hanya membatasi gerak masyarakat, tapi juga berdampak di seluruh sendi hidup. Karenanya, isu arsitektur kesehatan global menjadi isu prioritas selain isu-isu ekonomi dan keuangan dunia. Indonesia mengajak seluruh anggota G20 duduk bersama menyusun exit strategy dari persoalan kesehatan dan pandemi. Setidaknya ada 3 agenda turunan yang dibahas dalam isu arsitektur kesehatan global. Pertama, menyelaraskan standar protokol kesehatan global. Kedua, membangun ketahanan sistem kesehatan global. Dan ketiga, pembangunan pusat studi serta manufaktur untuk mencegah, menyiapkan, dan merespon krisis kesehatan yang akan datang. Satu di antara 3 agenda turunan dibahas di Yogyakarta dengan dipimpin oleh Menteri Kesehatan Indonesia pada pertemuan Health Working Group pertama yang berlangsung akhir Maret lalu. Pertemuan yang mengambil tema Harmonizing Global Health Protocol Standards secara khusus membahas bagaimana menyelaraskan standar protokol kesehatan global untuk perjalanan antar negara. Juga bahasan penting bagaimana sistem digitalisasi sertifikat vaksin COVID-19 yang terintegrasi antar negara. Teman-teman sahabat G20, mengapa penyelarasan standar protokol global ini penting sekali? COVID-19 masih jadi ancaman dunia, termasuk Indonesia. Disiplin menjalankan protokol kesehatan menjadi hal mutlak untuk dilakukan, terutama ketika harus melakukan perjalanan antar kawasan, antar negara. Menjadi masalah ketika standar kedisiplinan menjalani protokol kesehatan antar kawasan dan antar negara berbeda-beda. Belum adanya keseragaman standar protokol perjalanan internasional menimbulkan ketidakpastian bagi para pelaku perjalanan. Penyelarasan standar protokol kesehatan global, terutama digitalisasi sertifikat vaksin COVID-19, akan mempermudah, memberi kepastian, keamanan, dan ketenangan pelaku perjalanan antar negara. Selain juga membuat mobilitas internasional berangsur normal, mencegah peredaran virus, penyelarasan ini diharapkan dapat mendorong pulihnya situasi ekonomi dan sosial di berbagai sektor. Sebagai gambaran, sektor ekonomi dan pariwisata paling terdampak akibat pembatasan mobilitas. Menurut data global, sektor ini menurun hingga 73% dari tahun 2019 ke 2020. Tahun 2021 pun
masih mengalami penurunan sebesar 72%. Teman-teman, pertemuan Health Working Group kemarin telah menyepakati metode digitalisasi dokumen penerapan protokol kesehatan, yaitu QR Code sesuai standar WHO. Penggunaan QR Code ini dinilai sederhana, aman, dan bisa menyimpan informasi serta memiliki standar yang sama di seluruh dunia. Kebijakan ini akan diberlakukan di semua negara anggota G20 dan secara bertahap dapat diterapkan pada negara-negara lainnya. Kementerian Kesehatan Indonesia mengenalkan sistem verifikasi sertifikat vaksin universal atau Universal Verifier Vaccine Certificate. Pendeknya, mudahnya kita sebut Universal Verifier. Sebuah portal khusus dari Kementerian Kesehatan yang mampu membaca data sertifikat vaksin negara lain. Portal ini berbasis web dan dibuat sesuai standar WHO. Juga mudah digunakan di semua perangkat tanpa perlu mengganti QR Code yang sudah digunakan. Dengan sistem ini, sertifikat digital vaksin pelaku perjalanan bisa terbaca di sistem negara lain. Portal Universal Verifier ini telah diuji cobakan di 19 negara anggota G20 dan mendapatkan tanggapan positif. Universal Verifier ini akan didorong ke negara-negara lainnya dan diharapkan bisa membantu negara-negara tersebut lebih siap menghadapi pandemi di masa datang. Sebagai gambaran soal Universal Verifier, mari kita lihat tayangan berikut ini. It's already been more than 2 years since the pandemic began. Through the COVID-19 pandemic, each country has issued a COVID-19 vaccine certificate in various forms, from passports to digital codes. Vaccine certificates must be shown every time we travel to another country. The World Health Organization's guidelines will help us to travel from one country to another with safer and easier access. Indonesia requires all international travelers to be fully vaccinated. Indonesia uses a single portal to validate the international certificate as a requirement to enter Indonesia. Let's find out how. Please be ready with your physical or digital international vaccine certificate at your arrival. The immigration or health officer will verify your vaccine certificate. The immigration or health officer will open the vaccine validation portal. Choose the country of origin on the front page, then click Scan QR Code. The system will open the camera and point the camera at the QR code certificate. Hold on until the system scans your vaccine certificate successfully. Voila! Your certificate has been successfully validated. Enjoy your next agenda in Indonesia. A single vaccine validation portal made us back closer together and made us recover stronger in one global alliance. Seluruh pembahasan soal arsitektur kesehatan ini tidak berhenti minggu lalu saja. Pertemuan lanjutan Health Working Group akan dilaksanakan pada tanggal 6-7 Juni 2022 di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pada pertemuan ini akan dibahas bagaimana dunia membangun sistem ketahanan kesehatan global. Lalu akan dilanjutkan pada Health Minister Meeting pertama pada tanggal 20-21 Juni 2022 di Yogyakarta. Teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Om Shanti 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 Om. Semoga Tuhan memberkati kita semua.
tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.